Halo guys, selamat datang kembali di channel yang lebih sunyi dari WA Mantan. Disinilah tempatnya kita bahas film horor. Kali ini kita bakal bahas film dari semesta sunyi penuh alien budek. Film ini yang ngajarin kita bahwa diam itu bukan cuma cara menghadapi konflik, tapi juga cara biar nggak dilahap makhluk luar angkasa yang kelebihan indera pendengaran. Jadi siapin cemilan yang nggak berisik dan kita mulai alurnya. Kenalin tokoh utama kita, Samira, cewek tangguh tapi punya penyakit kronis dan emosi tipis. Dia sedang dirawat di suatu rumah sakit. Ruben, salah satu perawat di rumah sakit itu, mengajak Samira ke kota untuk menonton pertunjukan. Tapi Samira nggak mau, dia maunya makan pizza. Ya udah, sama si Ruben diiyain dulu aja. Akhirnya mereka berangkat ke kota. Sesampainya di kota mereka menonton pertunjukan boneka. Samira yang awalnya emang gak mau nonton mulai bete. Dia keluar terus ke Alfamart beli makanan buat kucingnya. Terlihat si Ruben kayak dapet telepon gitu. Dia bilang ke Samira kalau mereka harus balik lagi ke rumah sakit. Tapi Samira gak mau, dia mau pizza dulu baru balik ke rumah sakit. Setelah berdebat panjang, akhirnya Samira naik ke bis. Tapi tiba-tiba langit kayak bocor, muncul bintang-bintang berjatuhan. Boom, kota penuh dengan debu akibat ledakan dari bintang-bintang jatuh itu. Ternyata itu bukan sembarang bintang-bintang, isinya ada alien yang kupingnya sensitif banget sama suara. Para alien ngamuk, nyerang apa aja yang bunyi, ngeludah aja bisa jadi penyebab kematian. Pokoknya dari sini kita tahu bikin suara sedikit nyawa hilang. Samira melihat beberapa orang diserang oleh alien. Dia tidak bisa melihat begitu jelas karena kota dipenuhi debu. Kemudian ada alien yang menyerang ambulan dan menyebabkan ledakan. Samira pingsan karena terkena ledakan itu. Bangun-bangun dia udah ada di dalam gedung teater. Dia bertemu lagi sama Ruben. Samira juga bertemu lagi sama kucingnya. Tiba-tiba kucingnya lompat dan pergi ke suatu tempat. Tapi ada alien muncul. Samira dan Ruben langsung diam tanpa kata. Alien itu hendak makan mayat setempat. Tapi karena ada helikopter muncul, alien itu langsung mengejar helikopter. Tidak lama kemudian terdengar suara ledakan yang cukup membuat telinga menjadi pengang. Samira dan beberapa orang yang berada di dalam gedung segera pergi ke atap untuk melihat apa yang terjadi. Ternyata ada pesawat tempur yang meledakkan jembatan penghubung antara New York City dengan Margonda Depok. Kini orang-orang yang berada di New York City terjebak dengan alien-alien budek. Samira dan Ruben hanya duduk pasrah menunggu evakuasi dari pemerintah. Lalu Samira bilang ke Ruben kalau dia ingin pergi keluar mencari pizza. Awalnya Ruben mengira si Samira bercanda, tapi Samira benar-benar ngidam pizza. Tiba-tiba terjadi mati lampu. Mesin genset yang berada di gedung itu menyala secara otomatis. Ruben segera mematikan mesin genset itu. Beruntung dia berhasil mematikan mesinnya, tapi baju Ruben nyangkut dan sobek sehingga menimbulkan suara. Langsung saja alien budek itu menyambar Ruben tepat di depan mata Samira. Samira sangat sedih teman satu-satunya telah tewas. Kemudian dia memberanikan diri keluar dari gedung dan masuk ke Alfamart. Dia mengambil beberapa cemilan dan makanan kucing. Samira mencoba membuka cemilannya di taman yang ada air mancurnya biar nggak kedengaran sama alien. Dia melihat ada dua anak kecil di air mancur itu. Lalu Samira ngasih coklat hasil ngambil di Alfamart. Kemudian helikopter datang dan bilang pada warga kalau akan ada kapal untuk mengevakuasi warga. Pemerintah mengetahui kelemahan si alien budek. Mereka tidak bisa berenang. Para alien tiba-tiba muncul karena mendengar suara helikopter itu. Terlihat alien sangat banyak dan mengerikan. Sementara itu Samira membawa kedua anak kecil itu mengumpat di suatu gedung.
Ketika hendak melihat keadaan, tiba-tiba alien muncul. Beruntung dia tidak melihat Samira dan dua bocil. Setelah beberapa menit, muncul orang-orang keluar dari tempat persembunyian dan pergi menuju pelabuhan titik evakuasi. Semua orang pergi menuju pelabuhan kecuali Samira. Dia malah pergi ke arah yang berlawanan. Dia masih mau nyari pizza dong. Gregetan banget gua ngeliatnya. Tapi karena terlalu banyak orang yang keluar, suara-suara langkah cukup terdengar oleh alien budek. Hingga akhirnya alien-alien itu muncul dan memburu orang-orang. Keadaan sangat kacau. Samira berusaha melindungi diri. Dia ngumpet di bawah mobil. Lalu ada orang yang narik kaki Samira sambil teriak minta tolong. Padahal udah dikasih tahu sama pemerintah kalau alien ini sangat sensitif sama suara. Dia malah teriak. Akhirnya dia diseret sama alien budek. Samira ngumpet di gang kecil menunggu takdirnya. Sementara itu kucingnya yang lagi minum kaget. Tiba-tiba keluar orang dari air tempat kucing itu minum. Si kucing lari ke tempat Samira. Bukan cuma kucing tapi orang yang ngagetin kucing juga ikut ke Samira. Orang ini bernama Erik. Si Erik ikutin Samira terus. Padahal Samira udah nyuruh Erik pergi ke pelabuhan. Tapi Erik gak mau, dia takut, dia milih ngikutin si Samira. Samira pergi ke apartemennya. Dia menyuruh Erik menendang pintu tapi barengan sama suara geledek biar gak ketahuan sama alien budek. Samira mencari obat-obatannya karena dia sudah merasakan sakit pada tubuhnya. Mereka berbincang-bincang biar nggak canggung. Ternyata Erik adalah orang England. Dia di New York lagi kuliah sastra mesin. Samira menyuruhnya untuk ke pelabuhan besok pagi. Erik bertanya apa yang akan dilakukan oleh Samira. Dan jawabannya tetap sama. Samira mau nyari pizza. Esok hari Samira bangun lebih dulu dari Erik. Dia diam-diam pergi meninggalkan Erik sendiri. Terlihat sepanjang jalan di New York City sangatlah sepi. Samira mungut buku di jalan. Kebetulan itu adalah buku kesukaannya. Samira merasa seperti ada yang mengikuti. Dia memberanikan diri melihat ke belakang. Ternyata itu adalah Erik. Padahal Samira sudah susah payah pergi diam-diam tapi tetap ketahuan sama Erik. Samira nggak sengaja menjatuhkan sebuah buku. Suara itu membuat alien budek keluar dari persembunyiannya. Samira dan Erik segera pergi mencari tempat berlindung. Terlihat alien-alien itu keluar dari segala gedung. Erik dan Samira mencoba masuk ke suatu gedung tapi pintunya keganjel sama tas. Erik berusaha keras mendorong pintu itu karena sudah ada satu alien di dekat mereka. Alien-alien itu sudah tahu lokasi Erik dan Samira. Nggak ada pilihan lain, Erik dan Samira harus berlari. Erik dengan kecerdasannya karena kuliah sastra mesin melempar batu ke mobil agar alarm mobil itu berbunyi. Alhasil para alien budek malah menghajar mobil. Sementara itu Erik dan Samira pergi menuju stasiun bawah tanah. Di sana sangatlah gelap, beruntung Erik punya senter. Ketika sedang berjalan perlahan, tiba-tiba ada alien di depan mereka. Dengan sangat hati-hati, Erik dan Samira pergi ke ruang lainnya. Alien itu masih berusaha mencari keberadaan Erik dan Samira. Akhirnya mereka terpaksa turun ke air. Mereka berjalan dengan sangat hati-hati berharap tidak ada alien yang mengikutinya. Erik seperti mendengar sesuatu. Dia mencoba mengarahkan senternya ke atap. Ada satu alien yang sedang tertidur. Samira menyuruh Erik untuk terus berjalan. Terlihat Erik mengalami kepanikan. Samira mencoba menenangkannya. Tapi Erik membuang nafas terlalu keras sehingga alien yang tadi lagi tidur kebangun. Alien itu bete karena tidurnya keganggu. Dia mencoba mencari sumber suara itu. Erik yang masih panik akhirnya tidak tahan dan segera berenang menjauhi alien. Alien itu akhirnya mengetahui lokasi Erik dan Samira. Alien budek hampir menangkap Samira. Beruntung alien budek itu tidak bisa berenang dan mati. Sementara itu Erik dan Samira kini berada di dalam gereja. Terlihat Samira sangat lemas. Dia merasa sakit pada seluruh tubuhnya.
Erik segera ke apotik untuk mencari obat yang diminta oleh Samira. Setelah jalan cukup jauh, akhirnya dia menemukan Kimia Farma. Erik segera mencari obat yang diminta Samira. Tiba-tiba kucing Samira datang dan membuat Erik kaget. Kucing itu pergi ke suatu tempat. Erik mencoba mengambilnya karena itu adalah kucingnya si Samira. Tiba-tiba muncul alien budek. Alien itu membuka suatu benda aneh. Setelah membuka benda itu, dia mengeluarkan suara seperti memanggil kawannya. Tak lama kemudian muncul beberapa alien dan memakan benda itu. Erik melihat kucing Samira ada di atas. Dia mencoba naik untuk mengambil kucingnya. Lalu ada alien yang mendekati Erik. Untung si Erik bisa mengatasi kepanikannya dan dia berhasil mengambil si kucing. Sesampainya di gereja, Erik segera memperlihatkan obat yang dibutuhkan Samira. Ternyata itu adalah koyo cap cabai rawit. Erik memasangkan koyo itu ke tubuh Samira. Terlihat Samira seperti enakan setelah dipasangkan koyo cabai rawit ke tubuhnya. Saking enaknya, Samira ngasih jempol ke Erik. Karena sudah enakan, besoknya Erik dan Samira melanjutkan perjalanan ke tempat pizza yang disukai Samira. Singkat cerita, akhirnya mereka sampai di tempat pizza itu. Tapi sayang, tempat pizzanya sudah hancur. Samira yang melihat itu langsung sedih, bad mood, bete. Dia nangis karena kerja kerasnya selama ini telah sia-sia. Erik yang melihat Samira sedih berusaha menghiburnya. Dia mengajaknya ke suatu bar yang dulu tempat Erik nongkrong sama teman kuliahnya. Erik menyuruh Samira duduk dan dia pergi ke tempat pizza lainnya. Beruntung tempat pizza itu belum hancur. Erik ngasih pizza itu ke Samira. Lalu Erik menghiburnya dengan memainkan sulap kartu. Ternyata Erik bisa main sulap, lihat tutorial YouTube-nya pesulap merah. Samira akhirnya merasa senang lagi. Setelah itu mereka naik ke lantai 2. Mereka melihat sebuah kapal dengan orang-orang di atasnya. Kemudian Samira memberikan jaket ke Erik. Ternyata bukan hanya sebuah kapal yang terlihat. Ada begitu banyak alien-alien budek di pelabuhan. Tapi daripada ketinggalan kapal, Erik dan Samira memutuskan untuk nekat berjalan menuju kapal. Mereka berjalan dengan sangat hati-hati, tapi Erik paniknya kambuh. Samira mencoba membuat Erik agar lebih tenang. Tiba-tiba Samira menitipkan kucingnya pada Erik. Lalu dia menyuruh Erik untuk segera berlari. Ternyata Samira memutuskan untuk mengorbankan dirinya agar Erik bisa lari ke kapal. Samira memecahkan mobil-mobil yang berserakan di jalan. Mobil-mobil itu mengeluarkan suara alarm yang sangat berisik. Samira sengaja untuk memancing alien-alien budek. Semua alien berlari menuju sumber suara. Erik segera berlari menuju kapal. Sialnya, si Erik tidak sengaja menendang minuman kaleng sehingga alien-alien itu berbalik arah mengejar Erik. Erik berlari sekuat tenaga. Dengan kecepatan yang dia punya, Erik berhasil lolos dari kejaran alien budek. Erik berhasil naik kapal itu, sedangkan Samira dia masih berada di kota New York. Esoknya, Samira membuat keputusan yang nekat. Dengan sengaja dia memanggil alien menggunakan radio yang dia bawa. Alien datang dan film pun selesai. Dan begitulah akhir dari film ini. Gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalahin loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.